Kalau saya boleh bersaksi kepada saudara, dalam sejarah hidup saya ini mestinya udah mati 3 kali, saudara. Tapi nggak mati. Bukan karena Superman, bukan. Hanya karena mengandalkan Tuhan dalam setiap jalan hidup. Mesti udah mati 3 kali. Mulai dari kecil SMP. Saya di orang kampung, saudara, di Tapanuli Utara situ, kampung saya di sana. Jadi zaman kita kecil dulu tuh kalau masak kan tidak pakai kompor minyak, kompor gas seperti sekarang, enggak. Zaman kita kecil dulu tuh masak itu pakai kayu bakar. Jadi waktu saya SMP kelas 2 dulu, setelah selesai sekolah itu saya pergi ke hutan cari kayu bakar. Waktu saya pergi ke hutan cari kayu bakar itu, saya melewati sebuah sungai, sejembatan. Pas dekat jembatan itu ada sebuah pohon yang terkenal bagus untuk kayu bakar. Begitu saya lihat pohon itu, pikiran saya cuma satu begini: kalau saya bisa tebang pohon itu, cukup buat kayu bakar 1 tahun. Saya nggak mikir gini, kenapa orang nggak tebang pohon itu? Memang ternyata menurut teori, Bapak Ibu sekalian, menurut teori psikologi, teori otak itu, anak SMP itu hanya bisa menganalisis satu faktor. Jadi cuma satu aja. Kalau saya bisa tebang pohon itu, cukup kayu bakar 1 tahun. Nggak bisa menganalisis yang lain. Kenapa orang nggak tebang pohon itu? Karena ternyata pohon itu orang nggak tebang karena tumbuhnya itu persis pinggir sungai. Jadi ini sungai yang dalam, kira-kira 1 meter dari bibir sungai itu tumbuh pohon itu. Kalau orang yang udah pintar kan pasti pikir gini, kalau saya tebang itu bisa tanah longsor kan gitu kan. Saya karena SMP waktu itu nggak mikir gitu. Yang saya pikir cuma satu, kalau saya bisa tebang pohon itu cukup kayu bakar ber1 tahun. Lalu saya mulai tebang. Ini pohonnya, sungainya di sini, daratnya ke sini. Itu kita orang kampung diajari cara tebang pohon supaya pohonnya jatuh ke sini, nanti nggak jatuh ke sungai. Itu ada caranya. Tebang lebih rendah dari sini, lebih tinggi dari sini, nanti pasti pohonnya akan jatuh ke sini. Tapi kan itu baru satu faktor kan. Bagaimana kalau pohonnya nanti waktu mau jatuh tiba-tiba datang angin dari arah darat? Maunya kita ke sini, tahu-tahu pohonnya jatuh ke sini kan? Nah, yang saya nggak pikirkan itu. Begitu pohon ini mau jatuh, saudara, bukannya jatuh ke darat sini, malah jatuh ke sungai. Waktu jatuh ke sungai terjadi tanah longsor. Maka longsorlah saya bersama dengan pohon yang saya tebang itu. Udah longsor, saya ketimbun pohon itu, ketimbun tanah juga dalam sungai lagi. Yang saya sampai sekarang nggak habis pikir itu adalah saya ketimbun tanah, kejepit akar-akar pohon, tapi kapak itu tetap ada di tangan saya. Dan dengan tenang sekali saya potongin akar-akar pohon yang menjepit saya itu. Setelah saya potongin, saya bisa keluar. Saya keluar gitu, saudara. Lalu saya berdiri di pinggir sungai. Ini sungainya. Saya berdiri, saya lihat ke atas. Ketinggian tanah longsor itu kurang lebih 7 meter. Antara 5 sampai 7 meter lah. Lalu tanah yang longsor menimbun saya itu antara 3 sampai 5 kubik. Di sungai lagi, nggak ada orang. Logikanya kan mesti mati tuh kan. Tapi nggak mati. Bukan karena Superman, tapi karena Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan. Itu kejadian pertama. Kejadian kedua, saya pernah juga hampir mati tabrakan maut di Simpang 5 Senen, Jakarta. Ini kejadiannya saya udah kuliah di Petamburan, di STT, di Sekolah Pendeta Betel itu, Bapak Ibu sekalian. Di sana kan kuliahnya Senin sampai Jumat, Sabtu itu libur. Maka hari Sabtu itu saya gunakan untuk ngajar di salah satu sekolah Kristen Tanjung Priuk itu, supaya bisa mendapatkan uang untuk sekolah gitulah, saudara. Nah, di suatu Sabtu pagi, waktu saya berangkat ke Tanjung Priuk itu, saya kalau saudara pernah ke Jakarta, saya melewati Jalan Kuitang mau motong ke Jalan Cempaka Putih, itu melewati Simpang 5 Senen itu. Waktu saya di Simpang 5 Senen itu, lampu merah, saya berhenti. Begitu lampu hijau saya jalan, ternyata saya lampu hijau itu dari arah Keramat Raya itu ada Toyota Hardtop menerobos lampu lalu lintas. Saya udah jalan di tengah, dia nerobos dari sana, dia udah nggak bisa ngerem lagi, saya udah nggak bisa ngerem lagi. Waktu saya lihat sebelah kanan, begitu saudara, dalam masa pikir pasti tabrakan ini. Lalu saya begini, darah Yesus. Walaupun saya teriak darah Yesus, tabrakan tetap terjadi juga. Tapi yang lucu ini,
Saudara kan bisa bayangkan hardtop yang lama itu kan hidungnya tinggi tuh, kepalanya tinggi kan. Vespa kan rendah. Logikanya gini, kalau hardtop nabrak Vespa, pasti yang naik Vespanya itu pasti terpelanting ke aspal kan. Saya beda. Waktu hardtop nabrak Vespa saya malah melunting ke atas. Sehingga waktu hardtopnya maju begini, saya bisa duduk persis di atas kap mesinnya hardtop itu. Coba bayangkan siapa yang ngangkat. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Coba bayangkan siapa yang ngangkat itu. Pasti malaikat yang mengangkat itu. Untung belum gemuk waktu itu begini. Kalau gemuk begini jangan-jangan juga malaikat kesusahan ngangkat kan gitu. Jadi herannya saya melenting ke atas, lalu kemudian turun plek di atas kap mesinnya hardtop itu. Saya ingat betul, ada 2 polisi waktu berjaga di simpang 5 itu. Mereka turunkan saya dari atas kapnya, itu bilang begini, "Pak, bagaimana tadi caranya Bapak naik ke situ?" kata mereka. Saya bilang, "Mana saya tahu." Tapi itu Tuhan, amin. Itu kejadian kedua. Kejadian ketiga, ini beberapa tahun yang lalu, saya juga pernah hampir mati gara-gara demam berdarah. Jadi hari Minggu seperti ini saya khotbah 5 kali di gereja Jakarta, sehingga sampai jam 9 malam pun saya masih di gereja dan sehat-sehat. Jam 10 malam sampai di rumah juga masih sehat-sehat. Tapi tiba-tiba jam 1 malam saya tiba-tiba terserang panas yang sangat tinggi dan mulai menggigil. Dan nggak bisa tidur dari jam 1 sampai jam 5 pagi, saudara. Tapi jam 5 pagi kemudian panas saya agak reda sehingga saya bisa tidur sampai jam 8 pagi. Jam 8 pagi saya bangun, kemudian mandi pergi kantor seperti biasa. Jam 5 sore pas mau pulang kantor itu saya mulai panas tinggi dan menggigil lagi. Waktu itu saya pikir begini, waduh, daripada nanti kejadian seperti tadi malam, mendingan saya mampir ke dokter sajalah, minta obat sakit kepala begitu. Saya mampir ke dokter, ke emergensinya itu, ketemu dokter, "Pak dokter, tolong lu minta saya obat sakit kepala." Saya ceritakan kejadian tadi malam. Dokternya bilang begini, "Pak, mendingan Bapak periksa darah aja." Lalu saya bilang, "Ngapain periksa darah? Saya sakit kepala kok." Dokter bilang begini, "Sebetulnya sakit kepala itu nggak ada," kata dokter. Sakit kepala itu adalah sinyal akan adanya sakit tempat lain. Nah itu ketahuan ketika periksa darah, kata dokter itu. Akhirnya saya periksa darah. Begitu periksa darah, dia bilang begini, "Pak, Bapak kena demam berdarah, masuk rumah sakit aja." Dia bilang, "Bapak masuk hari ini atau masuk besok, tetap Bapak mesti masuk juga. Dan lebih cepat Bapak masuk lebih bagus," kata dia. Saya kan pendeta suka besuk jemaat juga kan. Saya ingat kemudian, orang demam berdarah biasa di rumah sakit antara 4 sampai 5 hari. Jadi saya begini, kalau saya masuk Senin, Kamis saya keluar, Jumat istirahat, Sabtu Minggu saya bisa pelayanan, pikiran saya. Atau paling lama maksud saya Senin, hari Jumat keluar, Sabtu saya istirahat, Minggu pelayanan. Tapi yang saya alami ternyata nggak begitu. Saya masuk Senin, Selasa trombositnya tidak naik tidak turun. Rebo juga begitu, nggak naik tidak turun. Tapi Kamis malam tiba-tiba trombositnya terjun bebas itu. Ya, waktu diperiksa tiba-tiba trombositnya hanya tinggal 12.000. Waktu trombosit 12.000, dokter sudah wanti-wanti bilang begini, "Pak, nanti kalau trombosit Bapak turun lagi sampai di bawah 10.000, kata dia, Bapak harus masuk ke ruang ICU, masuk ke intensive care." Dia bilang, karena yang bahaya pada demam berdarah bukan demam berdarahnya, kata dia. Yang bahaya adalah kalau terjadi pendarahan atau si pasiennya itu shock, kata dia. Saya bilang, terserah dokter lah mana yang bagus. 2 jam kemudian diperiksa darah, betul, trombositnya turun jadi 8.000. Jadi dokter sudah langsung bawa tempat tidur dorong untuk membawa saya ke ruang intensive care gitu. Waktu mau dibawa ke sana, saya tahu kan di ICU itu sepi. Saya bawa handphone gitu, saudara. Pikirkan kalau sepi kan bisa kita SMS teman gitu kan. Heran juga ya, udah sakit masih mikir begitu gitu. 2 jam kemudian waktu periksa darah lagi, saudara, trombos saya turun lagi menjadi hanya tinggal 3.000. Waktu trombos saya 3.000 itu, saya SMS kawan-kawan pendeta. Di Jakarta itu kita punya namanya SMS Center. Kalau di SMS ke situ nanti didistribusikan SMS saya ke seluruh pendeta. Saya katakan, "Teman-teman, saya lagi di rumah sakit ini, demam berdarah, trombosnya tinggal 3.000. Teman-teman di luar tuh heboh. Mereka bilang, "Pasti salah ini SMS ini," kata mereka. "Mana ada orang bisa SMS waktu trombosnya tinggal 3.000, kata mereka. Ini paling nolnya kurang 1 kali 30.000 kali, kata mereka.
Gitu saudara. Tapi memang betul itu tinggal 3.000. Rupanya trombosit tinggal 3.000, masih capek mikir dan capek SMS, turun lagi trombositnya tinggal 2.000 saudara. Nah waktu trombositnya 2.000 itu menurut saya mestinya mati waktu itu. Kenapa saya katakan demikian? Karena waktu trombositnya 2.000 itu, roh saya udah keluar dari tubuh saya. Kan mati adalah roh keluar dari tubuh. Waktu roh saya keluar dari tubuh saya itu, nah roh yang keluar dari tubuh saya itu melihat tubuh saya yang terbaring di ruang ICU itu. Waktu saya lihat itu, saya baru sadar saya udah parah ternyata. Saya lihat kakak saya menangis, istri saya menangis, dokter panik, perawat panik. Lalu saya dengan tenang sekali bilang begini, Tuhan, kalau memang saya sudah parah, Tuhan yang panggil pulang, panggil aja, nggak apa-apa begitu. Tapi rupanya kalau orang mau mati itu ada tarik menarik antara hidup dan mati. Waktu saya bilang, Tuhan kalau memang saya sudah parah, kalau mau panggil pulang, panggil aja, nggak apa-apa gitu. Tiba-tiba ada suara begini, anakmu kan masih kecil-kecil, siapa yang pelihara mereka, begitu. Suara jelas sekali, anakmu kan masih kecil-kecil, kalau kau pergi siapa yang pelihara mereka? Waktu itu saya dengan tenang sekali bilang begini, saya kan pendeta, anak saya anak pendeta, pasti dipelihara Tuhan itu. Jadi betul-betul saya nggak bergeming mendengarkan suara itu, saudara. Tapi pertanyaan sekarang, kenapa saya begitu yakin? Ya ini juga memang pengalaman iman. Kebetulan saya anak pendeta, saya 4 orang laki-laki, saya paling tua. Bapak saya meninggal waktu saya masih SMP kelas 3. Adik saya paling kecil, yang sekarang jadi ketua STT Betel Petamburan tuh, baru kelas 2 SD, saudara. Bapak saya meninggal, yang pendeta ini, ibu saya cuma ibu rumah tangga desa. Logikanya kan kalau bapak saya meninggal, ibu saya cuma ibu rumah tangga desa, maka nggak ada masa depan buat kita. Nggak ada masa depan, logikanya. Tapi ternyata nggak begitu, Tuhan pelihara kita. Dari 4 orang saya laki-laki itu 3 orang bisa menyelesaikan kuliah sampai S3. Kenapa? Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Amin, tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Sehingga waktu kata-kata itu datang, kalau kau pergi, anakmu kecil-kecil, siapa yang pelihara mereka? Saya dengan sangat yakin berkata, saya pendeta, anakku anak pendeta, pasti pelihara Tuhan itu. Tapi tiba-tiba datang lagi suara begini, pekerjaanmu kan masih banyak, siapa yang menyelesaikan itu? Tiba-tiba pekerjaan itu muncul seperti perindan komputer depan mata begitu, terus muncul depan mata. Waktu saya juga dengan tenang bilang begini, banyak aja kan orang yang mengerjakan itu. Yang sampai sekarang saya nggak habis mengerti adalah pada masa-masa kritis itu, saya di gembala sidang. Tiba-tiba saya lihat jemaat itu seperti ayam kehilangan induk tercacar di halaman begitu, di jalanan. Waktu saya lihat itu, ada suara begini, kalau kau pergi, siapa yang menggembalakan mereka? Kasihan juga mereka itu. Saudara, tiba-tiba roh belas kasihan Tuhan yang luar biasa menghinggapi saya. Lalu saya bilang begini, iya juga Tuhan ya, kalau saya pergi kasihan juga mereka itu. Lalu saya bilang, kalau gitu Tuhan tolonglah. Saudara, saya bilang kalau gitu Tuhan tolonglah, terjadi mujizat. Waktu diperiksa trombosit tadi dari 2.000 naik jadi 3.000, saudara. 2 jam kemudian 7.000, 2 jam kemudian 17.000, 2 jam kemudian 43.000, dan besok paginya subuh-subuh waktu diperiksa trombositnya naik menjadi 165.000. Kenapa? Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Tapi kenapa Tuhan loloskan saya dari maut itu? Kenapa Tuhan loloskan saya dari maut itu? Menurut saya Bapak Ibu sekalian, salah satu sebabnya adalah karena saya ini anak pendeta tadi, sejak kecil orang tua saya sudah ngajari gini. Sebelum pergi dari rumah, doa dulu. Minta perlindungan Tuhan. Dia bilang karena di luar sana itu ada celaka, ada maut, ada malapetaka. Karena itu kita butuh minta perlindungan Tuhan. Saya percaya inilah kunci dan rahasianya. Kenapa Tuhan loloskan dari maut? Kenapa? Karena melibatkan Tuhan dalam seluruh hidup kita. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus.